Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan share bukan open class, Paswal ya. Saya akan share Paswal Mode Lite buat teman-teman yang suka menggunakan Paswal ya, tapi pengen ngupdate ke yang terbaru, teman-teman. Nah, oke, di sini saya menggunakan OpenWRT yang memang belum ada Paswalnya ya, yaitu versi Niki Class, teman-teman. Jadi kita akan mulai menginstal sampai selesai ya. Nah, oke, di sini saya sudah terkoneksi ke internet menggunakan modem di ETH1 dan tentunya sudah bisa mengakses ke internet, teman-teman. Jadi terserah untuk teman-teman mau menggunakan tuner lain untuk sementara waktu atau mau menggunakan reguler, tidak masalah. Intinya bisa terkoneksi ke internet dulu sebelum melakukan penginstalan, teman-teman. Adapun yang sudah ada paswalnya itu bisa menghapus dulu secara total dan sebelumnya di backup dulu ya konfigurasinya, kemudian menginstalnya, teman-teman, karena saya khawatir jikalau teman-teman menggunakan paswal yang lama yang selisihnya jauh, itu akan menimbulkan error nantinya, teman-teman. Jadi mending dihapus kecuali jika menggunakan paswal yang memang tidak terlalu jauh selisihnya atau hanya beda satu langkah ya, satu langkah update, itu tidak masalah sebenarnya, teman-teman. Nah, perlu juga diperhatikan ya, untuk komponen pendukung itu harus sesuai dengan arsitektur yang digunakan. Jadi misalnya X86 beda, kemudian menggunakan Raspberry Pi 4B juga beda, begitu juga dengan Office 3 beda, teman-teman. Jadi untuk STB HG680P, B860HP1, P5, P2, HG680FJ, A95X itu sama semua ya, yang menggunakan Amlogic sama arsitekturnya adalah ARS64 generik, teman-teman. Nah, baik, di sini saya menggunakan HG680P, jadi bisa digunakan oleh STB-STB lainnya untuk menginstal yang saya sertakan di deskripsi nantinya, teman-teman. Jadi untuk X86 tidak saya sertakan di sini, bisa mengambil dari official Paswal ya untuk file pendukungnya, teman-teman. Nah, baik, di sini kita akan upload dulu filenya ya. Kita buka folder root, kemudian kita bersihkan dulu, teman-teman, di sini. Kemudian kita upload filenya di folder root ya. Nah, baik, untuk Lucy app Paswal itu sih umum, teman-teman. Bisa digunakan di X86 maupun ARS64, Cortex A53, A72 bisa semua, teman-teman. Intinya ini universal ya, Lucy app Paswalnya ini universal, teman-teman. Akan tetapi untuk modul pendukungnya itu tidak universal ya. Jadi kita upload lagi file pendukungnya. Nah, misalkan di sini HG680P berarti ARS64 generik ya, teman-teman. Teman-teman harus upload itu yang pertama-tama itu Cina DNSNG, ini wajib. Kemudian sebab jika tidak diinstal ini akan error nantinya, teman-teman. Kemudian DNS to SOC. Kemudian satu lagi itu TCP ping, teman-teman, TCP ping ya, yang ini. Nah, cukup keempat file ini, teman-teman, ini sudah bisa menginstal Paswal ya. Untuk modul tambahannya nanti bisa diupdate di aplikasi Paswalnya. Karena sebenarnya di sini sudah ada juga modul Syncbox dan X-ray-nya, tapi alangkah lebih bagusnya jika firmware-nya aplikasinya nanti yang mencari modulnya sendiri, teman-teman. Jadi langsung disesuaikan dan terbaru dari official Paswal. Nah, oke, jika kita sudah upload keempat file ini, teman-teman menuju ke terminal. Jadi keempat file tadi saya akan sertakan di link deskripsi khusus untuk ARS64, teman-teman, ARS64 generik ya. Untuk X86 bisa diambil sendiri di official Paswal. Jadi cukup
dari saya, Lucy app passwordnya saja teman-teman. Nah, kita mau OPKG update dulu, atau kita langsung saja ke folder root ya. Kita ketikkan cd kemudian enter, kita ketikkan lagi ls untuk memastikan. Oke, sudah benar. Kita OPKG update dulu teman-teman. Kita OPKG update sampai selesai dan tidak ada yang error ya. Nah, oke, di sini tidak ada yang error. Proses OPKG update-nya kita langsung install teman-teman. OPKG spasi install spasi bintang, sorry saya salah ketik ya, salah pencet nih teman-teman. Kita Ctrl C dulu, kita ulangi, kita clear dulu ya. OPKG spasi install spasi bintang titik IPK. Nah, seperti itu teman-teman. Kita langsung eksekusi. Nah, ini berhasil terinstall ya teman-teman. Tidak ada yang error di sini. Semua terinstall dengan sempurna. Nah, oke, kita lanjut. Open new tab ya. Di sini langsung bisa muncul icon passwordnya teman-teman, karena memang installernya itu saya sudah modifikasi sedemikian rupa sehingga bisa lebih mempermudah teman-teman, tidak harus setting manual lagi ya di bagian temanya. Dan begitu juga di bagian service, di sini sudah muncul password teman-teman. Nah, kita langsung open aplikasi passwordnya. Nah, langsung seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita buka order setting. Kita lihat semua konfigurasi ini sudah mengikut di aplikasi ya, di installernya. Kita langsung pindah ke tab update. Nah, di sini teman-teman perlu update nih, karena di password terbaru itu sudah menggunakan ada tambahan GeoView version ya di sini. Kita langsung klik cek update, langsung klik to update. Begitu juga dengan yang lainnya ini teman-teman, kecuali Hysteria ya. Di Indonesia jarang ada yang menggunakan Hysteria. Cukup X-Ray version dan Syncbox versionnya aja kita update. Jika tertulis 0 di sini tuh tandanya modulnya belum terinstall ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke Syncbox. Kita update juga Syncbox-nya. Nah, ini sudah terupdate semua ya teman-teman. Kita langsung dulu cek di bagian node list. Ini sudah saya sertakan ya konfigurasi teman-teman, akan tetapi akunnya belum terisi. Kita cek di basic setting dulu. Di sini tinggal di setting-setting nantinya ya. Ini sudah langsung semua nih teman-teman. Tinggal di enable sebenarnya setelah mengisi akunnya. Nah, oke, kita cek dulu untuk memastikan file konfigurasi yang saya sertakan tidak error. Kita langsung coba jalankan teman-teman. Ini meskipun tanpa akun ya, tidak seperti password sebelumnya. Jika tanpa akun itu tidak bisa running, tapi di sini kayaknya sudah bisa running ini teman-teman. Kita tunggu dulu ya, apakah memang belum bisa running di password terbaru run complete. Oke, kita coba ya, cek di bagian DNS. Oke semua.
Nah, kita coba teman-teman. Saya pernah langsung jalankan, sebenarnya saat itu bisa langsung running. Oke, kita ulangi. Jikalau memang tidak, kita bisa restart STB-nya teman-teman. Kita lihat dulu di lognya. Di sini harusnya muncul log ya. Oke, kita tunggu. Tidak ada log teman-teman. Baik, kita langsung restart STB-nya. Kita stop dulu ya. Kita stop dulu. Kemudian kita restart STB nih. Baik, kita tunggu sampai online kembali, bisa diakses, dan kita coba tes untuk menjalankan password teman-teman tanpa ngisi akun ya. Tanpa ngisi akun. Nah, oke, sudah terkoneksi kembali. Kita akses langsung. Kita langsung menuju ke passwordnya teman-teman. Kita cek dulu lognya. Oke, kita bersihkan. Kita coba running ya. Biasanya setelah saya running itu saya ngecek di watch log teman-teman. Nah, ini berarti sudah mencoba untuk running ya, tidak seperti sebelumnya pada saat sebelum kita rebut STB tidak ada log ini muncul teman-teman. Itu tandanya memang harus di restart. Nah, di sini sudah bisa running teman-teman, meskipun akunnya belum terisi ya. Dengan akun sebenarnya hanya ada format akun. Bisa kita buka teman-teman format akunnya seperti apa. Di sini semisal Trojan ya. Kita cek. Nah, di sini akun Trojannya belum terisi, masih contoh ya. Server domain.com, domain ip.com. Ini sudah bisa running teman-teman. Jadi solusinya memang harus di restart ya pada saat pertama kali menginstal Paswal. Namun jika memang sudah terinstall Paswal yang sifatnya hanya update, itu sepertinya tidak wajib restart. Tapi entahlah, dicoba aja teman-teman. Istilahnya saya itu dalam menggunakan OpenWRT sehari-hari kebanyakan hanya try and error ya. Jadi mencoba untuk mencari teman-teman. Jadi tidak langsung bertanya, saya dahulukan mencoba sendiri dan melihat hasilnya. Karena mencoba itu adalah mencari jawaban, teman-teman. Nah, oke, di sini sudah bisa running ya, meskipun tidak ada akun, jadi sudah sukses terinstall dengan baik di OpenWRT. Dan teman-teman, ini aplikasi Paswal diperuntukkan untuk RereWRT ya. Untuk digunakan di firmware lain boleh sih dicoba, tapi tidak direkomendasikan teman-teman. Takutnya nanti tidak sesuai dengan settingan OpenWRT-nya, menimbulkan error dan teman-teman menuduh bahwa aplikasi APK-nya yang tidak baik atau tidak bagus. Padahal memang saya rancang untuk RereWRT teman-teman. Contoh misalkan sesederhananya itu di sini ada bar ya. Ini sebenarnya komponen dari NetData, teman-teman. Nah, misalkan teman-teman menggunakan OpenWRT yang tidak terinstall NetData, itu tidak akan mungkin memunculkan bar di sini. Meskipun menggunakan aplikasi Paswal dari saya, teman-teman. Nah, baik, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.